Banyak pertanyaan yang disampaikan pada saya oleh kreditur Indosuria, khususnya kreditur konkuren. Pertanyaannya begini, Pak Otto katanya, kalau saya sebagai seorang kreditur konkuren itu maksudnya itu tidak dijamin oleh gadai, hipotek, dan sebagainya. Tidak mendaftarkan tagihan saya melalui pengurus di dalam PKPU. Mungkin dia hanya lapor pidana saja. Apa risikonya buat saya? Nah, risikonya adalah sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi konsekuensinya adalah seluruh putusan perdamaian yang dibuat di dalam PKPU itu terikat kepada semua kreditur. Jadi berdasarkan pasal 286 Undang-Undang Kepelitan, seluruh kreditur itu yang konkuren terikat kepada putusan perdamaian. Jadi Anda tidak bisa bilang, oh saya tidak ikut dalam perdamaian, jadi saya nggak terikat. Nggak bisa. Jadi kalau putusan perdamaiannya mengatakan nanti hutang Anda akan dibayar 10 tahun, 20 tahun lagi tanpa jaminan, begitu putusannya, Anda harus terikat pada itu. Jadi setiap putusan perdamaian sudah disahkan oleh hakim, maka seluruh kreditur terikat. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana Pak Otto risikonya atau konsekuensinya kalau umpamanya nanti ada putusan perdamaian dikaitkan dengan adanya putusan first travel? Jawab saya adalah begini. Putusan perdamaian itu kalau sudah ada mengakibatkan bahwa si debitur menguasai kembali harta-hartanya. Jadi kembali harta-harta si debitur menjadi milik dan jadi kekuasaan si debitur. Nah, kalau dia kemudian dinyatakan dihukum pidana, maka seluruh harta-hartanya itu nanti akan dirampas oleh negara untuk negara. Ya, dapat teoritis itu dirampas untuk negara. Hal ini sama dengan kasus first travel. Dalam kasus first travel itu, si krediturnya berdamai dengan si debitur. Kemudian first travel itu dihukum pidana. Akibatnya seluruh harta-harta si debitur tadi itu dirampas untuk negara. Karena apa? Ya logis juga, karena harta-harta itu kan milik si debitur. Jadi otomatis karena harta-harta itu ada merupakan berasal dari kejahatan atau dipergunakan untuk kejahatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHP dihubungkan dengan pasal 46 KUHAP, maka harta itu akan dirampas untuk negara. Itu landasan hukumnya. Nah, pertanyaannya, kalau pilot bagaimana? Kalau pilot ada sedikit perbedaan. Karena pilot, maka seluruh harta, kalau sudah pilot itu seluruh harta-harta si debitur secara otomatis berada dalam sitaan umum. Ya, tersita dia semuanya. Bahkan Undang-Undang Kepelitan mengatakan semua sita-sita yang sudah ada sebelumnya itu dapat dihapus. Artinya hari pengawas bisa melakukan pencoretan terhadap harta-harta tersebut. Nah, lantas kalau dengan kejadian seperti ini bagaimana? Memang terus terang saja ada perbedaan di kalangan para ahli, seakan-akan kalau ada putusan pilot, ya seakan-akan tidak menghapuskan sita pidana. Nah, ini ada sedikit debatable soal ini. Namun menurut saya, berdasarkan teori hukum, ini kan lex specialis derogat legi generale. Jadi ada undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum. Dan juga ada teori hukum juga mengatakan lex posteriori derogat lex priori. Undang-undang yang kemudian mengalahkan undang-undang yang belakangan. Karena undang-undang kepelitan ini adalah yang undang-undang yang kemudian dan undang-undang yang khusus, menurut saya, maka sita kepolisian yang disita polisi tersebut akan terangkat. Nah, terlepas dari itu, maka kalau seandainya nanti ada perbedaan dengan pihak kepolisian, ini nanti kan diuji oleh hakim. Nah, di dalam putusannya hakim sebenarnya dengan arif dan bijaksana dapat membuat putusan bahwa harta itu diberikan kepada yang berhak. Nah, kalau sudah pilot, harta ini kan yang paling berhak itu kan adalah kreditur melalui kuratornya. Jadi harta-harta yang sudah disita itu menurut saya harus dikembalikan kepada kreditur melalui kurator. Nah, oleh karena itu, kalau untuk menghindari dirampasnya harta ini untuk negara, maka saya lebih prefer bahwa kalau permohonan pilot itu, proposal daripada si debitur itu ditolak supaya dia pilot. Namun, kalau ternyata proposal daripada si debitur itu menguntungkan si kreditur nanti,
umpamanya dia mau bayar 50% di depan dan kemudian sisa dicicil, nah itu masih bisa menguntungkan si kreditur. Demikian pendapat saya.